Bahkan kalau kita menelaah lebih dalam surat Al-Lahab ya, itu kan posisi Tuhan marah ya. Tabat syada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Saya selana rodzata lahabi wa mar'atu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Itu posisi Allah sedang marah, sedang murka. Tetapi dengan murkanya Allah itu bahasanya bisa menyampaikannya dengan keindahan. Up semua gitu loh. Rimanya di dalam puisi itu ada. Nah, inilah sebenarnya ini Pak ya. Nilai sastra Al-Qur'an itu bukan kebetulan, memang Tuhan menciptakan itu dengan maksud yang min haitsu la yahtasib. Manusia sambil menyeberang sepi, ku panggil namamu, wanitaku. Apakah kau tak mendengarku? Malam yang berkeluh kesah, memeluk jiwa yang payah, yang resah karena memberontak terhadap rumah, memberontak terhadap adat yang latah dan akhirnya tergoda cakrawala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bincang Aswajanesia. Salam Aswajanesia. Halo sahabat Aswajanesia, gimana puasanya? Semoga lancar ya. Oke, karena ini masih awal, jangan sampai awal ini justru malah kita udah ngedon terlebih dahulu. kebobolan. Ya, kebobolannya jangan sampai ini. Nah, oke sahabat Aswajanesia, kali ini saya masih ditemani dengan Bapak Hamidullah Ibda. Ini selaku pengajar sastra anak gitu ya. Beliau juga udah menciptakan buku Senandung Keluarga Sastra yang terbit tahun 2018. Jadi silahkan nanti ketika ingin membaca-baca bisa hubungi tim redaksi dari Aswajanesia. Nah, tema kita hari ini itu adalah antara puisi dan puasa. Oke. Wah, puasa dan puisi cukup menarik kan ya, antara puasa dan puisi ini. Karena apa? Di bulan suci Ramadan ini atau tepatnya bulan puasa, tentunya sudah nggak asing lagi bagi teman-teman yang di situ mendalami agama. Ya, dan bahkan setiap tanggal 17 Ramadan ini diperingati yang namanya Nuzulul Quran atau hari lahirnya Al-Quran, turunnya Quran dari Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Nah, kenapa kita bahas masalah itu? Nanti kita akan tanyakan langsung kepada Bapak Ibda ini, karena di kan Al-Quran ini isi-isinya itu atau syair-syairnya itu cukup menarik gitu ya. Yang akhirnya nanti semuanya juga Nah, itu kita akan bahas. Oke, Pak. Ini terkait dengan masalah puisi dan puasa atau puasa dan puisi. Karena apa ya, cukup menarik juga ini ketika kita mendalami masalah Al-Qur'an gitu ya. Contohlah, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Nah, itu kan pakai nas-nas semua. Gitu ya. Pakai nas-nas semua. Jadi udah untuk, sedangkan puisi hampir sama. Nah, ini bagaimana menurut Bapak? Ya, sebelum ke situ sebenarnya kita harus memahami hakikat dari nuzulul Quran ataupun turunnya Al-Quran. Dan kebetulan hari ini hari apa? Hari Rabu ya. Hari Selasa tanggal 28 April diperingati sebagai Hari Puisi Nasional. Jadi dua momentum besar ini dilalah bertemu dan sama-sama bagi saya memiliki narasi estetis yang tinggi. Nah, kita kembali ke turunnya Al-Quran. Al-Quran itu turun memang secara antropologis dapat kita analisis ketika masyarakat Arab itu lagi seneng-senengnya pada syair. Wah, jadi ada istilah syair, kahin, majnun itu kan tradisi orang Arab primitif sebelum Nabi Muhammad menerima wahyu itu kan sudah ada. Nah, maka Allah telitinya itu ketika menurunkan Al-Quran pada 17 Ramadan itu memang menyesuaikan kondisi sosial masyarakat Arab, sehingga yang diturunkan bahasanya pun bahasa puitis, bahasa sastra. Dan kalau kita mengacu kepada asbabun nuzul kan memang banyak sekali ayat-ayat itu yang memang
bahasanya itu tidak bisa dipahami secara tekstual. Oke. Maka nanti masuk ke tafsir, tapi ini panjang. Tapi kira-kira seperti itu. Nah, kembali kepada Al-Quran itu sendiri. Al-Quran itu merupakan kalamullah, itu jelas. Iya. Kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, dan ini murni dari kalam Allah yang untuk manusia. Kira-kira kan gitu. Iya. Bahasa Allah tapi untuk manusia. Untuk manusia. Di dalam Al-Quran ada beberapa ayat yang memang isinya perintah, anjuran, peringatan, larangan, janji, larangan dan sebagainya. Jadi isinya itu. Nah, kemudian Al-Quran itu sendiri sebenarnya menjadi alasan ilmiah dan logis bahwa Islam itu agama yang paling hak, yang paling benar. Oke. Ini alasannya karena beberapa kitab-kitab yang lain bahasanya tidak seindah Al-Quran. Oke. Kalau kita bandingkan dengan puisinya Sutarji Kusum Bahri, W.S. Rendra, Sapardi, Joko Pinurbo atau M. Ainun Najib, Taufik Ismail, Fatinama, jauh sekali itu ciptaan manusia. Nanti kita ke sana karena Al-Quran itu sendiri sebenarnya kalau kita mengacu kepada Surutul Mufassirin atau syarat-syarat menafsirkan Al-Quran itu tidak bisa semua orang menjadi penafsir Al-Quran, dan bisa kita menggunakan metode tajali, jemali, mukoron atau maudhu'i. Semuanya itu hanya tafsir. Tafsir tetaplah tafsir. Cinta dengan tafsir cinta berbeda. Islam dengan tafsir Islam itu berbeda. Nah, maka nanti mau menggunakan tafsir Al-Azhar karyanya Hamka, tafsir Al-Ibris karyanya Gusmus, maupun tafsir Jalalain, tafsir Ibnu Katsir dan lain sebagainya, itu tetap tafsir. Al-Misbah ini tetap tafsir. Makanya kembali lagi kita tegaskan di sini bahwa Al-Quran itu bahasanya adalah bahasa sastra yang sangat tinggi, tidak tertandingi. Dan ini momentum yang saya kira bagaimana bulan puasa ini menjadi wahana untuk menghidupkan Al-Quran, baik secara tekstual maupun kontekstual. Jadi kira-kira relevansi antara puasa dan puisi saya kira pas, karena hari ini memang banyak sekali orang yang tidak paham sastra, tidak paham puisi. Banyak lah, Pak. Nah, kalau kita sudah sampai ayat nanti akan kita kaji ya kenapa kok Al-Quran itu memang yang makiyah maupun madaniyah kok rimanya itu kok menarik gitu. Iya. Nah, nanti kita akan kaji seperti itu. Nah, sahabat bahasa Indonesia, itu terkait dengan masalah relevansi antara puasa dan puisi. Nah, sekarang gini Pak, apakah itu kan memang Al-Quran itu kan kalamullah ya, yang turun lewat malaikat Jibril kepada Rasulullah. Nah, kemudian apakah setelah Rasulullah itu ada yang hampir samalah, mirip-mirip ketika berbicara atau berpidato atau apapun itu seperti kalam-kalam Al-Quran, Pak? Ya, kembali lagi, Al-Quran itu kalamullah yang Muhammad menyampaikan ayat itu atau substansi dari ayat itu kepada pengikut saudara, baik mulai nanti fasenya sembunyi-sembunyi, terbuka dan sebagainya, itu memang hanya membahasakan dari bahasa Allah. Seperti itu. Maka ketika dulu tradisi Arab itu sudah terbiasa dengan membaca syair ya. Itu kan ketika Muhammad menyampaikan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq bla bla bla. Alah, itu nggak mungkin. Kamu nabi dan itu kalamullah. Kita sudah melestarikan puisi seperti ini biasa. Nah, tetapi tuduhan-tuduhan itu kan peperangan ya antara Muhammad sendiri dengan masyarakat Arab primitif. Maka Muhammad saat itu disebut kahin, disebut majnun. Kan seperti itu. Nah, tetapi kalau kita merujuk pada surat An-Najm ayat 3 dan 4 khususnya. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, kan gitu ya. Apa yang dikatakan Muhammad itu bukan berdasarkan hawa nafsu atau tujuan tertentu, tapi itu adalah yang diucapkan itu wahyu yuha, dari ucapan ataupun kalam Allah, wahyu itu sendiri. Jadi sudah jelas bahwa semua Al-Quran itu 30 juz itu bukan ucapan dari Muhammad, bukan nafsu Muhammad, bukan pula rekaan Muhammad. Tadi mengatakan itu Al-Quran itu makhluk, tapi itu adalah murni dari kalam Allah gitu. Dan bahasanya kalau kita merujuk pada syarat-syarat penafsir kan memang berat. Untuk menafsirkan Al-Quran itu memang berat, dan di dalam Al-Quran belum saya temukan
perintah untuk menafsirkan. Afala tafsirun tidak ada. Yang ada itu hanya afala yatadabbarun, afala taqilun, afala tatafakkarun. Kita disuruh berpikir dari ayat itu. Ini ayat yang qauliyah, sedangkan yang kauniyah kan yang di luar Al-Qur'an. Nah, maka di dalam tradisi ulumul Quran maupun ulumul hadis itu ada namanya syurutul mufassirin, syarat-syarat menjadi penafsir Al-Qur'an. Kira-kira yang pertama adalah ayyakuna aliman bil lughatil arabiyyah. Harus alim ataupun ngelotok bahasa Arab. Lancar Nah, ini ya. ketika kita Ini tidak bisa sembarangan. bahasa Arab ya jangan menjadi mufassir gitu loh. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua harus disyaratkan hifdzul Quran, hafal Al-Quran. Ini kan berat, wong saya aja pernah hafal 7 juz juga hilang sekarang. Kayak gitu loh. Jangan sampai kita berani menafsirkan Al-Quran. Selain itu juga harus disyaratkan memahami ilmu mantik. Ada nahwu, ada sorob, sastra balaghah, dan yang terakhir wa adabul mufassirin. Harus punya ini. etika Punya adab penafsiran. Nah, lalu bagaimana posisi kita di sini ketika tidak bisa menjadi mufassir? Maka sesuai dengan perintah di dalam Al-Quran itu sendiri tidak ada perintah untuk menafsirkan Al-Quran. Afala tafsirun tidak ada. Yang ada tadi kan afala yatadabbarun, tatafakkarun, yatafakkarun. Salah satunya adalah afala yatadabbarun. Maka tadabburlah. Tadabbur itu intinya menelaah. Nah, menelaah ini kalau kita merujuk kepada definisi Arabnya kan hanya mengambil hasilnya, tidak prosesnya. Kalau tafsir itu prosesnya harus hafal Quran, nanti ada kritik sanad, kritik matan dan sebagainya, itu jelimet sekali. Nah, kalau tadabbur ini intinya ayat-ayat Al-Quran yang kita baca sehari-hari itu harus melahirkan output yang baik. Maka tadabbur itu kan isinya dubur, satu akar kata ya. Dubur itu adalah alat untuk mendeteksi manusia itu sehat atau tidak. Seperti contoh, kalau kita BAB-nya itu kok tidak cair, berarti kita sehat. Kan itu ya, yang ceret itu istilahnya nggak sehat lah. Motor knalpot dubur di belakang, kalau dia kok motor 2 tak atau 4 tak ya, kalau dia kok ngebul atau keluar asapnya, berarti motornya nggak sehat. Nah, ada dubur ini, tadabbur ini tidak prosesnya tapi hasilnya gitu loh. Nah, maka ini yang bisa kita lakukan karena kita tidak ayakuna alamat bil lughatil arabiyyah, tidak hifdzul Quran, tidak paham nahwu sorof, dan tidak punya etika penafsiran. Maka yang bisa kita lakukan adalah menelaah ayat-ayat qauliyah di dalam Al-Quran itu sendiri. Nah, misalnya satu contoh ayat saja ini melahirkan ribuan tafsir. Ataupun ribuan, kalau bisa diteliti di dalam tesis disertasi, satu ayat saja itu bisa jadi ribuan disertasi, itu bisa melahirkan ribuan doktor itu. Contoh alif lam mim. Ini kan kalau kita merujuk kepada Jalalain misalnya, itu alif itu Allah, lamnya itu Jibril, mimnya itu Muhammad. Alif lam. Tapi itu tafsir. Mungkin maksud Allah tidak seperti itu. Ada juga yang menafsirkan alif lam mim itu Allah Latif Majid. Ini pun tafsir. Apakah Allah maksudnya seperti itu kan kita tidak tahu. Kita tahu. Disinilah puncak tertinggi dari sastranya Al-Quran itu sendiri. Artinya ketika kita menelaah puisinya Joko Pinurbo yang Kamus Kecil, ataupun gampangnya yang terkenal ini puisinya Sapardi Djoko Damono yang Aku Ingin. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan kepada kayu kepada api yang menjadikannya abu. Ini kan Joko Pinurbo, Sapardi Djoko Damono pernah menjelaskan ini sebenarnya substansi kasih tak sampai. Kayu kepada api yang menjadikannya abu, awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Sederhana, tapi ini kan kandungannya sederhana. Tapi kalau kita menafsirkan Al-Quran yang sastranya tinggi, itu nggak bisa sesederhana itu ya Pak. Sederhana itu karena kalau tafsir puisi, saya kira saya pernah menulis di salah satu koran ya, tafsir humanis puisi itu pernah seperti itu. Nah, poin terakhir, kalau tadi dibacakan Anas ya, itu Anas itu kan situasi yang slow ya, situasi normal. Bahkan kalau kita menelaah lebih dalam surat Al-Ahzab ya, itu kan posisi Tuhan marah ya. Tabat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Saya selana rodzata lahabi wa mar'atu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Itu posisi Allah sedang marah, sedang murka. Tetapi dengan murkanya Allah itu bahasanya bisa menyampaikannya dengan keindahan. Up
semua gitu loh. Iya, Rimanya di dalam puisi itu ada. Nah, inilah Konsisten sebenarnya gitu ya, Pak, ya. nilai sastra Al-Qur'an itu bukan kebetulan, memang Tuhan menciptakan itu dengan maksud yang min haitsu la yahtasib. Manusia tidak bisa Tidak sampai, mendeteksi iya. dengan ilmu atau angkanya manusia. Kan tidak bisa Jadi, sampai ini. inilah sebenarnya yang bisa kita gali di dalam bulan puasa ini, dan kebetulan ini menjadi ada yang menyebut Syahrul Azim, ada yang menyebut Syahrul Kiram, ada yang menyebut Syahrul Tarbiyah, ada yang pula menyebut Syahrul Quran atau bulan Al-Quran. Nah, cocok sekali ketika tema ini menjadi salah satu diskusi ya, bahwa salah satu hikmahnya kita meyakini bahwa Al-Quran ini adalah, bahasa saya ya, kitab suci sastra yang paling tertinggi nilainya, dan kita tidak bisa menafsir seenaknya. Yang bisa kita lakukan hanya iqra, bacalah, dan syukur-syukur bisa mengamalkan di kehidupan sehari-hari. Karena kalau puisinya Tuhan ini kita angkat tangan lah. Tapi kalau puisinya manusia oke, ya kita itu bisa kita udah adik gitu ya. Kita adik bisa, bahkan ada kritik ya, ada apresiasi. Nah, kalau kritik apresiasi Al-Qur'an bagaimana? Wong syarat mufasir tadi jelimet tadi kan seperti itu. Selain itu kan sebagai pedoman kita ya dalam menjalankan sesuatu sampai dikritik gitu kan. Jadi itu mungkin beberapa hal yang memang bisa didiskusikan, terutama puasa dan puisi. Salah satu keindahan puasa, salah satunya kan ngempet ya. Ngempet itu bagian dari ya soma ya sumu sauman siaman kan, menahan diri, menahan. Puasa itu kan keindahannya ketika kita menahan, dan puncaknya kita nanti Allahu Akbar, Allahu Akbar, yaitu kembali ke suci. Jadi indah sekali sebenarnya puasa ini, indah sekali. Kita nggak makan itu keindahan loh. Bayangkan kalau puasa itu tidak makan, tidak minum, hanya menahan, tidak ngomong, badok kan nggak enak gitu. Itu contoh keindahan-keindahan yang bisa kita jumpai sehari-hari lah sebenarnya. Itu kira-kira. Ya. Oke Pak, terima kasih atas penjelasannya ini yang walaupun waktunya tidak begitu panjang tapi sangat mendalam gitu ya. Nah, sahabat Aswajanesia, tadi itulah terkait dengan penjelasan atau relevansi dari puisi, puasa dan puisi, dan juga dilanjutkan masalah kalam-kalam Allah atau kalamullah dari Al-Qur'an ini. Banyak sekali yang ingin saya simpulkan, akan tetapi tentunya sahabat Aswajanesia punya kesimpulan sendiri. Karena di sini saya Egi selaku moderator tidak akan membatasi bagaimana saya menyimpulkan. Intinya banyak sekali yang saya simpulkan, dan itu adalah menjadi sebuah pedoman kita dalam memahami Al-Quran. Jadi kita mengartikan Al-Quran pun ya udah kita tinggal ikuti saja, nggak usah wah ini harusnya ini ketika kita belum paham apa yang tadi disampaikan oleh beliau Bapak kita. Saya tambahkan ya, sebenarnya seni di dalam dunia seni itu sendiri kan tinggi ya. Artinya tinggi itu dia melampaui batas logika yang wilayahnya hanya benar salah, etika baik buruk, kemudian estetika indah tidak indah. Nah, puncak seni tertinggi itu sebenarnya qiraatul Quran yang menggunakan nada ataupun menggunakan cengkok, lagu dan sebagainya. Kalau sudah ada qiraatul Quran atau murotal Al-Quran, itu ya sudah semua seni yang lain, dangdut, koplo, jazz, reggae, ska itu hilang. Karena puncak tertinggi itu ya di qiraatul Quran itu sendiri. Makanya ketika kita mau membaca Al-Quran dengan langgam apapun, sebenarnya itu masalah budaya sih. Yang penting tajwidnya benar. Saya bisa berpendapat seperti itu karena sekali lagi ilate wong Jawa itu tetap berbeda dengan ilate wong Arab gitu loh. Iya, pasti berbeda. Bismillah Arab beda-beda. Iya. Kadang dibaca iya, gitu itu kan nanti bisa menjadi tema tersendiri ya. Kalau kita di sini Ahmad, di sana bisa Ahmed. Ya, dan sebagainya karena bergantung lisanul Jawi wa lisanul Arab CJ gitu loh. Beda gitu loh. Artinya keindahan tingkat sastra Al-Quran ini tidak hanya soal teksnya. Bisa nanti kita pahami tekstual, interteks maupun kontekstualisasi dari Al-Quran itu sendiri. Ini kajiannya stilistika dalam sastra itu sebenarnya. Dan ini melampaui ukuran-ukuran sastra yang kritiknya misalnya ada ironi, sinisme, sarkasme, itu melampaui semua. Karena Al-Quran itu ya memang ada ilmu sendiri atau disiplin ilmu sendiri ketika kita mau memahami. Tapi puncak seni terindah bagi saya tetap membaca Al-Quran dengan lagu itu. Jadi itu terakhir. Oke Pak, terima kasih Pak. Nanti kita tahan dulu apa yang ingin jenengan sampaikan. Kita bahas di video-video selanjutnya gitu ya. Akan lebih menarik. Karena
apa ya, ketika kita membahas masalah Al-Quran, ini tidak bisa hanya dengan satu pandangan atau satu ilmu ilmu tentang Al-Quran saja. Sepahaman saya bahwa kita membahas Al-Quran itu ada banyak sekali, tadi udah disampaikan, salah satunya adalah nahwu, sorof, itu ya, dan masih banyak lagi lah yang nanti ya harus kita dalami untuk kita memahami Al-Quran. Oke, sahabat Aswaja Indonesia, cukup itu perjumpaan kita di Bincang Aswaja Indonesia kali ini. Nanti kita sambung ke video selanjutnya. Dan jangan lupa pantengin terus. Selamat Hari Puisi. Ya, pantengin terus channel Aswaja Indonesia TV, dan kami mengucapkan selamat Hari Puisi Nasional. Hari Nasional ya Pak. Selamat Hari Puisi Nasional. Semoga teman-teman sastrawan semakin bertambah karyanya dan terus berkarya sampai nanti karya kita lebih lama hidupnya dibandingkan usia kita sendiri. Oke, cukup sekian dari kami. Salam literasi, salam Aswaja Indonesia. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.